Salam, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan di ibadah kita pada tanggal 14 Februari 2021. Saudara, walaupun ibadah online ini, saya percaya Tuhan hadir di dalam setiap di mana kita ikut ibadah online ini di tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu, siapkan hati kita, buka hati kita, undang Roh Kudus untuk memateraikan setiap firman yang kita baca dan kita renungkan bersama. Sebab saya percaya dengan kita mengundang dan melibatkan Roh Kudus dan Roh Kudus mengurapi kita, saya percaya saudara, firman yang kita baca, kita renungkan akan menjadi kebenaran dalam kehidupan kita masing-masing. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur di ibadah online ini kembali kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang berfirman kepada kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Firman yang menjadi benih yang baik, benih yang berkualitas, yang akan jatuh di tanah hati kami yang subur, tanah yang baik. Dan kami percaya benih itu akan tumbuh berakar dan berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Bapa, arahkan hati pikiran dan konsentrasi kami, sehingga kami boleh betul-betul dengan fokus membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Roh Kudus, mari Engkau yang menguasai kami pribadi lepas pribadi, sehingga betul-betul di dalam kami merenungkan firman ini, betul-betul Roh Kudus yang mengontrol semuanya, yang menguasai semuanya. Bapa, pakai hambanya sebagai alat, tidak lebih daripada itu. Urapi hamba dengan urapan yang daripada Engkau. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba layak menjadi alat daripada Engkau. Biar Kau sendiri ya Bapa yang menaruh perkataan hikmat firman di dalam hati jiwa di bibir hamba ini. Dan hamba percaya semua yang akan disampaikan pada renungan ini berasal daripada Engkau dan seizin daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selain kasih dalam Tuhan, kita masih di bagian kedua dari tema gereja kita tahun 2021, yaitu jangan berjalan tanpa Yesus Kristus atau berjalan bersama Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam renungan kita pada tanggal 31 Januari 2021, saya katakan bahwa seorang Kristen sejati yang berjalan bersama Yesus Kristus, kerohaniannya itu pasti bertumbuh. Kerohaniannya pasti bertumbuh. Kalau dia mengaku berjalan bersama Yesus tapi kerohaniannya tidak pernah bertumbuh, yang seperti lalu saya katakan, jangan-jangan dia berjalan dengan Mesias palsu, dengan Yesus yang palsu, bukan Yesus yang asli. Nah ini penting saudara. Jadi betapa pentingnya untuk kita mengetahui tanda-tanda orang yang berjalan bersama Yesus, yaitu rohaninya bertumbuh. Dan kita bisa melihat sendiri, mencek diri sendiri, apakah betul rohani kita bertumbuh atau tidak. Sebab sekali lagi saya katakan, seorang yang berjalan bersama Kristus, rohaninya pasti bertumbuh. Nah sudah yang kasih dalam Tuhan, kerohanian yang bertumbuh akan memperbesar kapasitas jiwa kita. Di tanggal 31 Januari pernah saya singgung bahwa iman itu adalah anugerah dari Allah kepada kita orang percaya. Kita diberikan hati yang percaya sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Itu anugerah. Dan iman itu sempurna. Allah berikan kepada saudara saya iman itu sempurna, dan iman kita ini semua sama. Yang membedakan adalah wadah daripada iman itu, yaitu jiwa kita. Nah, di dalam jiwa itu ada kapasitas.
Kapasitas itulah yang akan menjadi tempatnya iman. Semakin besar kapasitas jiwa kita, semakin besar iman memenuhi kapasitas itu. Sebab iman itu sempurna dan tidak terbatas, unlimited. Jadi tinggal kita siapkan wadah kita, jiwa kita sebagai wadah tempat iman. Perbesar terus. Yang lalu juga saya katakan, kalau kapasitas jiwa kita 1 juta kubik, misalnya ini contoh. Iman akan memenuhi 1 juta kubik. Kalau kita mempersiapkan kapasitas jiwa kita 1 miliar kubik misalnya. Iman akan memenuhi 1 miliar kubik. Betapa dahsyat dan luar biasanya iman yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Nah, untuk memperbesar kapasitas jiwa itu, syaratnya adalah kerohanian saudara dan saya harus semakin bertumbuh, semakin dewasa. Itu syaratnya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri orang yang rohani sudah bertumbuh. Dan ini menjadi satu ciri buat saudara dan saya. Apakah betul dalam kehidupan kekristenan kita, rohani kita ini bertumbuh atau tidak? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Saudara, ini ciri-ciri seorang Kristen yang berjalan bersama Kristus. Dia punya belas kasihan, dia punya kemurahan, dia punya kerendahan hati, dia punya kelembutan, kelemah lembutan, dia punya kesabaran. Ada 5 sifat di dalam seorang Kristen yang rohaninya bertumbuh. Dan 5 sifat ini pasti ada pada orang Kristen yang bertumbuh. Di dalam Kolose pasal 3 ini perikopnya adalah manusia baru, saudara. Manusia baru. Nah, saya akan loncat ke ayat 8 dulu, saudara. Di dalam ayat ke-8 dikatakan demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi jelas sekali di dalam ayat 8, 9, dan 10 bagaimana dikatakan bahwa kita harus membuang semua sifat-sifat natur daging kita yang bersumber dosa, yaitu kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kata-kata yang tidak baik atau kata yang kotor yang keluar dari mulut kita. Dan itu gambaran daripada manusia lama kita. Nah, ayat 10 dikatakan kita sudah mengenakan manusia baru. Artinya kita sudah dilahir barukan. Nah, seorang yang sudah menjadi dilahir barukan dan yang dikatakan oleh Paulus menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, saudara, ayat 10 ini, saudara, seorang Kristen yang bertumbuh rohaninya pasti dia sudah lahir baru dan pasti dia mempunyai status menjadi manusia yang baru. Nah, manusia baru ini yang terus-menerus dikatakan diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bicara pengetahuan di sini dalam ayat 10 ini bicara pengetahuan, ini bicara tentang firman Tuhan. Bicara firman Tuhan artinya bicara yang menjadi syarat utama untuk rohani saudara dan saya bertumbuh. Sebab kerohanian bisa bertumbuh
hanya dengan syarat, yaitu apa? Saudara dan saya membaca, mempelajari firman Tuhan dengan benar dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga firman itu menjadi nutrisi buat rohani saudara dan saya, sehingga rohani kita akan semakin bertumbuh. Jadi ayat 10 mau menjelaskan bahwa seorang manusia baru yang terus diperbaharui rohaninya, yang terus bertambah dewasa rohaninya. Semakin rohaninya bertambah dewasa, semakin bertambah bertumbuh, otomatis kapasitas jiwa semakin besar. Saudara, jadi Kolose 3 ayat 12, inilah ciri-ciri seorang Kristen sejati. Ciri-ciri seorang yang berjalan bersama Kristus. Ciri-ciri seorang Kristen yang rohaninya bertumbuh. Ada 5 sifat. Nah, saudara, kita akan lihat. Sifat yang pertama yaitu belas kasihan. Belas kasihan. Belas kasihan di sini sama dengan ada rasa iba. Belas kasihan sih maksudnya ada rasa iba, ya. Rasa iba terhadap orang-orang yang miskin, yang menderita, malang, dan tidak memandang status. Artinya begini, saudara. Orang yang punya belas kasihan, orang yang selalu punya rasa iba terhadap orang yang susah, yang malang, yang dalam keadaan berduka. Miskin di sini bisa juga dalam miskin hal bisa materi, bisa juga miskin dalam hal rohani. Artinya kalau kita melihat anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang rohaninya tidak bertumbuh, hidupnya tidak berubah, kita punya rasa iba. Kita punya kerinduan untuk mengajak orang itu, memotivasi orang itu untuk rohani juga bisa bertumbuh. Nah, demikian juga kita melihat miskin secara materi, ya tentunya juga kita punya rasa iba, rasa keprihatinan. Kita bisa mendoakan dia, bahkan kita bisa membantu dengan bantuan-bantuan yang tepat yang dibutuhkan. Jadi belas kasihan itu ada rasa iba. Nah, saudara memiliki rasa iba. Saudara, belas kasihan itu tidak memandang status. Jadi rasa iba yang muncul, yang ada di dalam sifat kita, itu rasa iba kita itu atau rasa peduli kita, rasa kepedulian kita, perhatian kita tuh bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, bahkan kepada orang yang menyakiti kita pun kita tetap punya rasa perhatian buat mereka, punya kepedulian buat mereka. Bahkan ketika orang-orang itu menyakiti kita, kita akan merasa sedih. Ada rasa sedih di dalam hati dan kita mau mendoakan orang itu. Itu belas kasihan. Bukan orang itu kalau menyakiti kita, mengecewakan kita, lalu kita muncul kebencian, kemarahan, kepahitan. Nah, ini bukan belas kasihan. Jadi seorang Kristen sejati, orang yang rohaninya bertumbuh, dia punya belas kasihan. Bahkan termasuk kepada orang-orang yang menyakiti dia. Dia tetap punya belas kasihan. Dan belas kasihan itu atau rasa iba itu tidak dipengaruhi oleh status apapun juga. Oleh objek yang menjadi belas kasihan kita, yang menjadi rasa iba kita. Baik itu orang yang menyakiti kita atau tidak, kita tetap punya belas kasihan. Saudara, belas kasihan itu sama juga dengan murah hati. Nah, saudara, orang murah hati itu adalah orang yang suka memberi, yang tidak kikir, yang tidak pelit. Nah, tetapi dalam kita memberi, saudara, tentu Tuhan kasih hikmat buat kita. Bukan berarti setiap orang yang susah lalu kita beri, tidak seperti itu. Tapi pemberian kita itu tepat sesuai dengan yang dibutuhkan orang itu. Dan pemberian kita itu tidak membuat orang itu menjadi malas. Tidak. Tapi justru pemberian kita memotivasi dia. Kalau misalnya dia butuh bantuan keuangan, tentu dalam hal keuangan ini tidak membuat dia menjadi malas, menjadi orang yang meminta-minta. Tidak. Tapi kita bisa memberi bantuan keuangan misalnya berupa modal, kerja, dan sambil memotivasi. Sehingga orang itu termotivasi dan bangkit, saudara. Jadi betapa hati yang penuh belas kasihan itu penting. Dan itu harus, dan itu ciri
Dan pasti orang yang berjalan bersama Kristus, orang yang rohani bertumbuh, pasti dia punya belas kasihan, rasa iba, punya kepedulian terhadap orang yang miskin, yang malang, yang berduka. Kita punya kepedulian, dan sekali lagi tidak memandang status, baik itu sahabat karib kita, saudara seiman kita, atau orang yang menyakiti kita. Tetap belas kasihan itu tetap harus kita berjalan, harus kita praktekkan, dan itu akan otomatis orang yang rohani bertumbuh atau orang punya belas kasihan, seperti dikatakan dalam Kolose 3 ayat 12 ini. Saudara, poin yang kedua, kemurahan hati. Kemurahan hati sama dengan hati yang baik atau baik hati. Kemurahan hati, hati yang baik atau baik hati. Nah, bersikap baik dan sopan terhadap semua orang yang kita jumpai, yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Artinya begini, saudara. Kita tetap punya sikap yang memiliki sopan santun. Dan sopan santun itu, sekali lagi sudah, bukan melihat status juga. Karena dia orang kaya, karena dia pejabat, karena dia bos, lalu kita punya sikap yang berlebihan sopan santunnya. Bahkan mungkin banyak sekali orang Kristen yang kalau udah berlebihan memberikan rasa sopan santunnya, jadi mengarahnya kepada menjilat, saudara. Ini hati-hati, saudara. Banyak sekali, saudara. Dan kita bukan hal yang bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu yang rahasia lagi, maksud saya. Banyak sekali hamba Tuhan melihat status. Kalau jemaatnya orang kaya, punya rasa sopan yang berlebihan. Tapi kalau jemaatnya yang biasa-biasa saja, rasa sopan itu seperti tidak ada, saudara. Malah dia ingin dihormati. Tetapi kalau dia ketemu dengan jemaat yang kaya, malah dia menghormati. Terbalik, saudara. Itu banyak sekali hamba Tuhan seperti itu. Tapi enggak semua. Tapi ada beberapa hamba Tuhan yang seperti itu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kemurahan hati atau hati yang baik ini punya sikap yang sopan. Sekali sopan di sini tidak melihat status, mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, yang kita kenal atau yang tidak kenal, tetap kita bersikap sopan santun. Dimanapun berada, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita tetap punya sikap sopan santun terhadap orang yang kita temui, siapapun itu, saudara. Baik itu di komunitas maupun pada tempat-tempat keramaian misalnya, tetap sikap sopan santun itu harus kita tunjukkan tanpa memandang status. Saudara, kita tetap bisa bersikap baik. Bersikap baik di sini bukan karena kita mengenal atau orang yang kita kenal, karena orang yang bisa berbuat, ya karena dia berbuat baik lalu kita berbuat baik kepada dia. Tidak. Tetapi sekali lagi, sikap sopan santun ini atau kemurahan hati ini adalah satu sikap yang betul-betul tidak memandang status, tidak memandang usia. Ada rasa hormat, sikap sopan santun yang betul-betul kita tunjukkan tulus dari hati kita. Sekali lagi, bukan melihat status. Jadi orang yang rohani bertumbuh, dia punya kemurahan hati atau hati yang begitu baik, hati yang begitu lembut, hati yang betul-betul tanpa motivasi ketika dia melakukan, rasa hormat sopan santun terhadap siapapun juga, menghargai siapapun juga. Itu adalah kemurahan. Jadi orang yang rohani bertumbuh, dia punya kemurahan, punya hati yang baik, ya, sikapnya sopan santun tanpa melihat status, dan menghormati, menghargai siapapun juga, si kaya, si miskin, si pintar, si bodoh, tetap
Menghargai tidak ada levelnya. Bukan berarti yang kaya levelnya lebih tinggi nilainya. Kita menghargai. Lalu yang miskin levelnya cukup di bawah 50%. Tidak seperti itu juga. Sama. Sebab kemurahan hati itu salah satu sifat dari seorang rohani yang sudah bertumbuh. Bagian 3, kerendahan hati. Kerendahan hati itu artinya berani mengakui kesalahan. Orang yang rendah hati, kerendahan hati begini saudara. Banyak juga kita tahu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus juga, orang yang tidak percaya Yesus juga banyak yang rendah hati. Banyak sekali yang rendah hati. Tetapi kerendahan hati yang dimaksud dalam Kolose 3:12 artinya kita berani mengakui kesalahan. Kita berani mengakui kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan yang kita lakukan. Jadi misalnya kita melakukan satu pelanggaran dosa atau apa, saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani kita akan selalu membuat kesalahan rohani untuk kita bertobat, menyelesaikan dosa atau kesalahan yang kita lakukan, dan kita tentu datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Itu salah satunya, mengakui kesalahan. Tetapi bukan hanya kepada Tuhan saja, kita kepada sesama kita, kepada siapapun. Sekali lagi juga tidak memandang status. Dewasa, seusia dengan kita, atau yang di bawah kita usianya, miskin, kaya, pintar, bodoh. Ketika kita berbuat salah kepada mereka, tanpa memandang status, kita berani mengakui salah dan kita berani meminta maaf. Itu orang yang rendah hati. Nah saudara, selain berani mengakui kesalahan dalam salah satu sifat rendah hati, ya, juga dia orang rendah hati itu jujur. Dia punya hati yang jujur, hati yang apa adanya. Tidak ada manipulasi di dalam kehidupannya, tidak ada manipulasi dalam perbuatannya. Jujur apa adanya. Itu orang rendah hati. Saudara, mencari orang pandai, orang pintar, dalam satu hari sudah bisa temukan 100 sampai 1000 orang. Mencari orang pintar. Tetapi mencari orang jujur, belum tentu dalam 1 bulan saudara menemukan orang jujur. Nah ini penting sekali saudara. Orang rendah hati adalah orang yang jujur, yang apa adanya. Tidak ada manipulasi di dalam kehidupannya. Tidak ada manipulasi dalam pekerjaannya. Tidak ada manipulasi dalam pelayanannya. Tidak ada manipulasi dalam pergaulannya. Semua jujur, transparan. Dan orang yang rendah hati hanya memiliki satu topeng, yaitu topeng kesalehan, topeng kekudusan, topeng Kristus. Tidak punya topeng-topeng yang lain. Karena saat ini kita tahu banyak sekali orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, memiliki topeng-topeng yang banyak. Tapi seorang Kristen sejati yang rohani bertumbuh, dia hanya satu punya wajah atau satu punya topeng, yaitu manusia baru. Jadi orang rendah hati, saudara, berani mengakui kesalahan, jujur apa adanya, tidak ada manipulasi dalam kehidupannya. Saudara, orang yang rendah hati juga punya sikap menghormati, menghargai orang lain. Sama seperti kemurahan hati. Sama. Menghargai, menghormati orang lain. Juga tanpa memandang status, saudara. Menghargai, menghormati apa yang mereka lakukan. Sekalipun mungkin itu tidak berarti buat saudara dan saya. Tapi kita tetap menghormati, tetap menghargai apa yang dilakukan buat kita. Apapun dan apa juga yang dilakukan untuk orang lain juga. Kita tetap menghargai dan menghormatinya. Jadi orang rendah hati juga menghormati dan menghargai orang lain. Saudara,
menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang status, berarti kita juga menghargai Allah yang menciptakan manusia. Karena kita tahu, saudara, semua manusia di dunia ini, siapapun manusia itu, dari mulai orang tua pertama kita Adam dan Hawa sampai sekarang manusia berjumlah kurang lebih di atas 6 miliar, hampir 7 miliar. Semua orang ini, manusia ini punya gambar Allah. Karena firman Tuhan katakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 dikatakan semua manusia ini ada gambar Allah. Berarti, saudara, ketika kita menghormati sesama kita tanpa memandang status, kita sama juga menghargai Allah pencipta manusia. Tapi ketika kita tidak menghargai manusia, tidak menghargai, dan kita menghargainya melihat status. Jadi misalnya orang yang lebih rendah dari kita, orang yang lebih susah dari kita, orang yang lebih bodoh dari kita, kita tidak menghargai mereka. Kita tidak menghormati mereka. Berarti kita sama juga tidak menghormati, menghargai penciptanya. Yaitu Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, orang yang rohani bertumbuh, dia menghargai tanpa memandang status. Serendah apapun manusia itu, dia tetap menghargai. Dan ketika dia menghargai, menghormati, sekali lagi, saudara, ketika dia menghormati, menghargai, baik yang hidupnya atau status sosialnya rendah sekali, miskin dan lain sebagainya, bodoh, dengan orang yang kaya raya pintar, tapi kita menghormatinya dengan dua status ini sama, tidak kita bedakan. Sebab apa? Sebab orang yang rendah hati pasti melakukan itu tanpa memandang status. Karena kerendahan hati yang ada pada manusia baru kita itu muncul dari karya Roh Kudus, peranan Roh Kudus yang memberikan kerendahan hati. Sebagaimana juga Allah telah merendahkan dirinya. Allah telah datang ke dunia ini menjadi manusia. Itu bukti kerendahan hati Allah. Dia mau menjadi sama dengan manusia ciptaannya. Itu bukti kerendahan hati Allah. Dan Allah mengasihi manusia tanpa memandang status. Allah mengasihi manusia ketika manusia masih berdosa. Itu kerendahan hati Allah. Demikian juga saudara dan saya yang mengaku dan yang memiliki status anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, orang yang berjalan bersama Kristus, dia juga harus punya sifat seperti itu. Menghormati, menghargai tanpa memandang status. Yang keempat, saudara, kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu sama dengan kita tidak boleh terpengaruh dengan sikap seseorang yang mungkin membuat kita marah. Jadi orang yang lemah lembut, saudara, ya, itu bisa menjaga hati. Sekali lagi, saudara, orang yang lemah lembut itu bisa menjaga hati. Jadi kelemah lembutan itu punya ciri dia bisa menjaga hati. Artinya apa? Tidak terpengaruh dengan lingkungan, tidak terpengaruh dengan lingkungan yang bersifat negatif, tidak terpengaruh dengan sikap, sifat, perbuatan mungkin orang yang menyakiti kita, yang merugikan kita, yang mendiskreditkan kita, yang memfitnah kita, yang membenci kita. Seorang yang memiliki kelemah lembutan tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Dia bisa menjaga hati. Dan dia tetap bisa mengasihi tanpa terpengaruh. Sebab firman Tuhan katakan, Yesus katakan ketika dia khotbah di bukit dalam Matius pasal 5, dikatakan apa? Kalau kita mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, dunia pun bisa lakukan itu. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus memberkati musuh kita. Nah, seperti itulah, saudara. Orang yang memiliki kelemah lembutan, dia bisa menjaga hati, dia bisa mengasihi tanpa syarat. Dia bisa mengasihi orang yang menyakiti dia. Dia bisa mengasihi orang yang memfitnah dia. Dia bisa mengasihi orang yang mengecewakan dia. Itu kelemah lembutan, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, orang yang memiliki kelemah lembutan, ya, itu tidak pernah
menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kepahitan. Tidak pernah membenci seseorang. Itu orang yang memiliki kelemah lembutan. Jadi betul-betul hatinya bersih. Hatinya clear. Saudara, orang yang lemah lembut ini, saudara, dituntut, ya, dituntut untuk tidak berbuat hal yang jahat, hal yang kasar terhadap orang lain, saudara. Kita baca coba Galatia 6 ayat 1, ya. Galatia 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Galatia 6 ayat 1, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seseorang terdapat melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi di dalam Galatia 6 ayat 1, Paulus menasihati kepada jemaat di Galatia, dikatakan bahwa kalaupun kita mendapatkan seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, kesalahan, maka kita yang lebih rohani. Nah, katakan kamu yang lebih rohani artinya apa? Rohani kita yang sudah bertumbuh, rohani kita yang sudah dewasa. Kalau kita rohani sudah bertumbuh, berarti rohani kita dewasa. Orang yang sudah dewasa rohani itu pasti berjalan bersama Kristus. Orang yang berjalan bersama Kristus pasti rohaninya dewasa. Nah, orang yang sudah dewasa rohaninya, ya, dia punya rasa iba. Seperti poin yang pertama tadi, punya belas kasihan kepada saudara seimannya yang melakukan kesalahan, pelanggaran, ya. Kita tidak menjadi marah, kita tidak menghakimi, tapi kita merangkul, ayo kita angkat dia. Kita support dia. Bukannya menghakimi ya, bukan memberikan menambah gosip dan lain sebagainya, tidak, saudara. Atau bukan menjauhinya. Tidak seperti itu. Paulus katakan bahwa seorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kita harus merangkulnya, saudara. Yang lebih rohani, kita harus merangkulnya dan memimpin orang itu ke dalam pertobatan. Itu menjadi tugas saudara dan saya. Saudara, betapa indahnya, saudara. Betapa indahnya kalau di dalam persekutuan gereja kita, setiap kita punya kepedulian terhadap saudara seiman kita dalam satu gereja dulu, saudara. Kita nggak perlu keluar dulu. Kita lihat satu gereja, dalam gereja kita. Kita punya kepedulian, punya perhatian, rasa iba, memperhatikan, ada kepedulian terhadap saudara seiman kita dalam satu gereja yang rohaninya mungkin masih bayi, yang kerohaniannya belum bertumbuh, yang kehidupannya tidak mencerminkan sebagai seorang Kristen, gaya hidupnya liar atau urakan dan lain sebagainya. Nah, bagian saudara dan saya lah untuk membimbing, merangkul, ayo kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita punya kepedulian, punya rasa iba terhadap saudara seiman kita di dalam gereja kita dulu saja kita praktekkan, saudara, ya, yaitu kelemah lembutan. Perhatikan saudara seiman kita yang dalam kelemahan, kita berikan kekuatan, kita rangkul dan lain sebagainya. Saya percaya, saudara, gereja yang kuat, gereja yang sehat adalah jemaat yang punya kelemah lembutan. Gereja yang kuat, gereja yang sehat memiliki jemaatnya yang punya kepedulian satu dengan yang lain, punya tanggung jawab satu dengan yang lain, punya kerinduan untuk membangun dan bertumbuh bersama dalam kerohanian. Jadi ada kepedulian terhadap saudara seimannya.
Saudara, itu ciri-ciri, salah satu ciri seorang yang rohaninya bertumbuh, punya kelemah lembutan. Nah, saudara, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 25, saya akan bacakan lagi, saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, saudara, ini nyambung dengan Galatia 6 ayat 1. Ya, dikatakan dan dengan lemah lembut. Ya. Kita dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, pemberontak. Setiap gereja di dalam jemaatnya pasti ada yang namanya jemaat yang bandel, jemaat yang males, jemaat yang urakan, jemaat yang ke gereja asal-asalan dan lain sebagainya. Jemaat yang istilahnya kadang ke gereja, kadang tidak dan lain sebagainya, saudara ya. Nah, kepada jemaat yang malas seperti inilah, saudara, jemaat yang bandel seperti inilah, saudara, bagian tugas saudara dan saya ya. Untuk apa? Untuk menuntun, merangkul, bukan membuat mereka jauh, menjauhi mereka, atau karena kehidupannya nggak bagus, kepribadiannya nggak bagus, karakternya nggak bagus, lalu kita jauhi. Bukan seperti itu. Paulus nasihati kepada Timotius, ayo rangkul orang yang seperti ini. Mereka butuh kita. Saudara, di jemaat, di gereja kita, saya percaya ada juga jemaat yang seperti ini, saudara, yang bandel, ya, yang malas, ya, yang ke gerejanya seperti kapal selam, nongol tidak nongol, nanti selam, nanti ada, nanti hilang, ada, nanti ada, hilang. Lalu kehidupannya juga urakan dan lain sebagainya. Ini tugas saudara dan saya untuk merangkul, menuntun, sehingga sama-sama kita bisa bertumbuh. Banyak anak-anak Tuhan juga di gereja kita yang ke gerejanya malas-malasan. Nah, ini juga tugas kita untuk merangkul. Ayo kita sama-sama beribadah, samper jemput dan lain sebagainya, kita layani. Bapak Paulus katakan kepada Timotius, ya, bahwa hati yang lemah lembut, sifat yang lemah lembut itu akan menuntun orang yang suka melawan, ya. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada orang itu untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Saudara yang lebih rohani, kita yang lebih rohani, yang kita tahu tanpa kita, tentunya orang ini bisa terhilang. Kenapa saya katakan demikian? Sebab saudara, firman Tuhan katakan, di mana kita berada, kita harus jadi apa? Garam dan terang dunia. Jadi garam dan terang dunia bukan hanya ada di lingkungan luar, di dunia luar, tidak. Tetapi di dalam komunitas Kristen, di komunitas gereja pun kita tetap harus menjadi garam dan terang. Nah, salah satunya ya ini, merangkul orang-orang yang malas ke gereja, yang ke gerejanya nanti datang, nanti tidak. Ya, nah ini tugas saudara dan saya untuk merangkul. Ayo, jemput, bukan dijauhi. Atau kadang-kadang kita tahu juga ada beberapa juga jemaat yang punya sifatnya nggak bagus, saudara, yang nggak baik. Nah ini kita bukan jauhi, kita rangkul. Saudara. Sebab tadi di poin pertama seorang yang rohani bertumbuh punya belas kasihan, punya rasa iba, punya kepedulian. Nah, saudara, ayo. Sebagai manusia baru, tentunya hati kita punya kelemah lembutan.
Artinya punya rasa iba, punya kepedulian terhadap saudara seiman yang rohani belum bertumbuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagian kelima, bagian terakhir. Kesabaran. Kesabaran artinya tahan uji, saudara. Orang yang sabar itu pasti tahan uji. Orang yang tak memiliki kesabaran, dia pasti punya integritas rohani yang bagus. Sebab salah satu ciri integritas rohani adalah kesabaran, saudara. Dan orang yang sabar, kata firman Tuhan, orang yang tahan uji. Orang yang tahan uji, orang yang tidak mudah bersungut-sungut. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ketika dia gagal, atau ketika dia sakit, atau ketika dia melakukan satu kesalahan atau pelanggaran, apapun juga. Atau dia mengalami sesuatu yang tidak membuat dia nyaman, lalu dia menyalahkan Tuhan. Tidak seperti itu. Orang yang sabar, orang yang tahan uji. Dan orang yang sabar, orang yang selalu menang dalam menghadapi masalah dan pergumulan. Kenapa dia bisa tahan uji? Sebab dia berjalan bersama Kristus. Dia berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Dia berjalan dalam terang firman Tuhan. Dan ada Roh Kudus bersama dia, yang menjadi penolong, yang menjadi penghibur, yang menjadi pembela, yang akan selalu memberi kekuatan ketika menghadapi ujian, atau menghadapi proses, atau menghadapi pergumulan apapun yang berat. Dia bisa tahan uji karena ada Roh Kudus yang selalu menopang dia. Ada firman Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya. Saudara, orang yang sabar adalah orang yang tahan uji. Orang yang sabar juga orang yang punya hati sukacita. Punya roh sukacita. Sukacita itu datang daripada Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani saudara dan saya. Ketika ada sukacita, dan sukacita ini tidak terpengaruh dengan keadaan apapun dalam lingkungan kita. Lingkungan itu mau baik mau tidak baik, sukacita tetap ada. Sehingga di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Lalu ayat selanjutnya, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Jangan padamkan roh. Jadi urutan ini sudah diawali dengan sukacita. Dengan sukacita kita bisa berdoa. Dengan kita bisa berdoa dengan benar, karena dilandasi dengan sukacita, kita bisa mengucap syukur apapun yang terjadi. Dan kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena Roh Kudus yang terus membakar, yang menjadi api di dalam rohani kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kesabaran selain tahan uji, ya, dia tetap bersukacita dan tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh, dan tidak ada iri hati. Orang yang sabar itu tidak punya iri hati. Iri hati terhadap saudara seiman. Iri hati terhadap orang yang punya prestasi yang bagus. Iri hati terhadap orang yang usahanya maju atau yang memiliki kekayaan yang banyak. Tidak punya iri hati. Malah dia ikut bersukacita ketika sahabatnya, saudara seimannya diberkati Tuhan. Ketika sahabatnya, saudara seiman punya prestasi yang bagus, dia ikut bersukacita. Itu orang yang sabar, salah satunya, saudara. Dan kesabaran adalah dasar daripada kita menjalankan amanat agung atau menjadi saksi Kristus. Sebab menjadi saksi Kristus, menjalankan amanat agung, kita harus punya kesabaran. Sebab tanpa kesabaran kita tidak bisa menjadi pemberita firman, tidak bisa menjadi saksi Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang sabar juga dia tidak pernah menyakiti orang lain. Orang yang sabar tidak pernah menyakiti orang lain. Jadi betapa luar biasanya, saudara, sifat sabar itu. Pertama apa? Sifat sabar tahan uji. Yang kedua apa?
bersukacita, selalu bersukacita, tidak bersungut-sungut, tidak iri hati, tidak punya iri hati. Dan kesabaran juga dasar untuk kita menjadi saksi Kristus. Sebab tanpa kesabaran kita tidak bisa menjadi saksi Kristus. Dan juga orang yang sabar juga bisa memaafkan, mudah memaafkan orang lain, mudah mengampuni orang lain. Itu orang yang sabar. Ciri-cirinya seperti itu, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, 2 Timotius 4 ayat 2. Kita akan baca. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4, demikian firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya begini, saudara, ya. Seorang yang di sini Paulus menggambarkan sebagai seorang prajurit yang sedang berjuang, yang sedang berperang. Tentu prajurit itu pasti harus patuh kepada komandannya. Ketika komandannya katakan A, dia lakukan A. Lakukan B, dia lakukan B. Jadi sesuai dengan perintah komandannya. Dan untuk melakukan itu diperlukan apa? Kesabaran. Tanpa kesabaran dia nggak akan bisa lakukan itu. Sabar. Kenapa? Karena dia harus mematikan keinginan dagingnya, mematikan keinginan sendiri. Bisa saja komandannya menyuruh dia melakukan A, sebetulnya dia nggak suka. Nah, tetapi karena dia seorang prajurit berarti harus mentaati komandannya. Nah, untuk bisa melakukan perintah komandan yang dia tidak suka, dia harus sabar. Jaga hati. Sabar. Lakukan dengan ketaatan. Nah, itu salah satu seperti itu, saudara. Kita tahu, saudara, melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Yang paling berat buat saudara dan saya adalah menundukkan kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita selalu lebih condong kepada keinginan daging daripada kehendak Allah. Nah, sebagai orang pilihan Tuhan, saudara dan saya, dalam hal ini menjadi satu pegangan buat saudara dan saya, menjadi dasar buat saudara dan saya, yaitu apa? Sabar, tekun, fokus melakukan perintah Tuhan. Walaupun kedagingan kita nggak nyaman, tapi kita harus punya kesabaran. Dan kesabaran itu muncul dari apa? Dari hati, yang mana Roh Kudus ada dalam hati nurani saudara dan saya. Sabar menderita. Menderita di sini bukan natur, bukan berarti secara apa ya? Secara menderita berarti saya miskin, tidak gitu. Menderita sini menderita untuk menyalipkan kedagingan kita, menyangkal diri kita, kedagingan kita. Itu menderita. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Jadi kesabaran adalah sifat kelima dari Kolose 3 ayat 12, yaitu 5 sifat dari ciri-ciri seorang Kristen yang rohaninya bertumbuh. Nah, sekarang kita berkaca diri, saudara. Adakah 5 sifat ini di dalam diri saudara dan saya? Mari, pada siang hari ini kita belajar bersama-sama. Kita baca dan renungan kembali Kolose 3:12 ini. Dan kita minta pertolongan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus dan tanpa melibatkan Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa memiliki 5 sifat ini. Tapi bersama Roh Kudus, saya percaya saudara dan saya bisa melakukan ini. Saudara dan saya bisa memiliki 5 sifat ini. Sebab yang memampukan saudara dan saya
Bukan saudara dan saya kekuatan daging kita atau manusiawi kita, tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani kita, yang memampukan kita, yang bisa membuat kita memiliki 5 sifat ini. Saya percaya saudara, Roh Kudus diutus, ditaruh, masuk dalam hati kita. Pribadi yang ketiga ini menjadi penolong buat kita. Menjadi penolong. Nah, libatkan dia. Dia adalah penolong kita yang setia. Dia ada di dalam hati nurani saudara dan saya. Dia tinggal menunggu kapan kita mau libatkan dia. Dan biar mulai hari ini saudara, libatkan Roh Kudus agar 5 sifat ini ada pada kita, sehingga kerohanian kita menjadi terus terjaga dan bertumbuh. Sebab inilah 5 ciri kerohanian yang bertumbuh. Dan kita bisa lakukan ini sekali lagi dengan melibatkan Roh Kudus. Saudara dan saya bisa lakukan ini sebab Roh Kudus ada di dalam hati saudara. Roh Kudus juga ada di dalam hati saya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat renungan firman yang singkat ini. Biarlah ini menjadi satu kebenaran buat kami. Kami sadar Bapa, melakukan 5 sifat ini tidak mudah bagi manusia daging kami. Karena sementara kami juga sadar, kami berperang dengan keinginan daging kami ini, yang selalu bertolak belakang dengan kehendak-Mu ya Bapa, yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan 5 sifat dari Kolose 3:12 ini adalah 5 sifat yang daripada Engkau Tuhan, yang Engkau berikan buat kami untuk kami memilikinya. Dan kami percaya ketika Engkau memberikan 5 sifat ini kepada kami, berarti kami bisa melakukannya. Dan kami percaya kami bisa melakukannya karena ada Roh Kudus yang menolong kami, yang hadir di dalam kehidupan kami, yang sudah menyatu di dalam hati nurani kami. Kami percaya kami bisa melakukannya. Oleh sebab itu Roh Kudus mari tolong kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami bisa melakukannya. Sehingga betul-betul 5 sifat ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami tahu Bapak, 5 sifat ini adalah ciri-ciri seorang Kristen yang menjadi manusia baru. Ciri-ciri seorang Kristen yang rohani yang bertumbuh. Ciri-ciri seorang Kristen yang berjalan bersama Kristus. Roh Kudus, hamba percaya Engkau menjadi penolong kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Sehingga dengan 5 sifat ini, hidup kami juga akan memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang boleh melihat ada sifat Allah, ada sifat Kristus di dalam perilaku hidup kami setiap hari, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak buat semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Biar Roh Kudus, hamba minta Engkau yang menyempurnakan pengertian-pengertian perenungan firman pada siang ini, sehingga perenungan firman ini bisa kami tangkap, bisa kami mengerti. Dan Engkau tahu Roh Kudus, setiap kemampuan kami menangkap renungan ini berbeda satu dengan yang lain. Tapi kami minta Roh Kudus Engkau lah yang akan membuat kami masing-masing mengerti dan menangkap pesan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya.